Kan iso kan. Celeng ditumpaki kan ya iso. Jadi ini sekolah negeri. Ya, ini Di sekolah sini negeri. ini asrama. Asramanya agak jauh. Terus Sini pastoranya nah, sini. Anda tidur di mana? Di dalam sini. Iya toh, asrama tuh Iya, ini. di Ya asrama. betul, Anda tidur di sini. Karena memang ada ruang khusus untuk pembina. Oh. Kamar khusus. Bersama Surabaya, salam Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin Cecek. Saya Ahmad Kerdus. Ya. Saya Yudit Cipadian. Nah, hari ini kita dapat endorse dari Aneka Market. Ini tape ya, tape perdana. Ya, silakan lihat di Instagramnya Aneka Market karena dia menjual segala sesuatunya. Gak kawan ini Iki Om Industri ini. Om Industri perdana. Tape perdana. Tape manis tanpa serat. Cara belinya gimana, Mas? Cara belinya cari aja di Google. Tape manis tanpa serat perdana. Ya, perdana. Asli Bondowoso ya. Bondowoso. Tanpa Mantap. serat itu maksudnya gak ono tengah-tengah iki lho. Oh, Gak ono kayune, gak ono kayune. gak ono akare. Gak ono akare. Enak iki wis. Hojok Top. secingping. Hancur secemping ya. Hmm. Mantap. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu hari ini. Hari ini berita baik ini dari akun Kemenkominfo di IG. Kemenkominfo membuka beasiswa S2 dalam negeri bekerjasama dengan UGM, Pasca Sarjana UGM Nah, untuk 2 jurusan. Yang pertama program Magister Kepemimpinan dan Magister Inovasi Kebijakan konsentrasi transformasi digital sektor publik. nah itu bebas ya, semua orang. Bebas, dibuka untuk semua orang. Pendaftarannya online. Terus ya kalau setelah seleksi diterima ya dibiayai full oleh Kemenkominfo. Mantap. Yang menarik ini apa ini? Jurusannya itu loh. Kenapa? Jurusannya Jurusannya itu kan kepemimpinan dan ini apa? transformasi digital sektor publik. Jadi Nah. nanti pelayanan publik itu bakalan digital semua. Mantap. Orang ngurus KTP itu wis langsung teko omah. Tek kirim foto tek Langsung digital. diterno Gojek. Oh. Podo ae lah. Loh. Iya anune lho kartune lho. Kartune podo ae. Waduh ae, tapi akan serba digital, serba transparan. Dulu itu tender proyek itu Iya. sebelum ada e-government dan sekarang e-government. e-government dan e-budgeting juga. Dulu itu tender ya sembunyi-sembunyi ngono, semoro-moro proyeknya dikekno anake, dikekno mantune. Sekarang Sudah terbuka. transparan. Mantap. Sing menang mantune tetap. Podo ae. Tapi ini bagus ini syaratnya Syaratnya apa? S1 standar IP minimal 2,9. Waduh. Wis gak mlebu aku berarti. Terus IP-mu piro? IP ku 2, Ada deh. titik. Ya, 2, ada deh. Yang bisa menebak dapat hadiah nanti. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah ijazah saya. Tak kekno, gak apa-apa. Apa syaratnya kok, Mas? Dinteni wong iki. Usia 30 maksimal 33 tahun. Ah, Ya wis pokoknya lulus S1, masa kerja 2 tahun. Jadi cari aja di akunnya Kemenkominfo. Semua ada linknya. betul. Emailnya beasiswa.dn@kominfo.go.id. Mantap. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Ya, selalu spesial. Selalu spesial. Istimindil.
Osta montol. Karena ini jauh-jauh kita datangkan dari Kalimantan. Kalimantan, bukan Iya. Papua New Guinea. Bukan, lapo Bukan. Papua Nugini. Oh ya, nanti ada ceritanya soal Papua Nugini itu ya. Oh, enggak dah. Deh, ya apa sih iki? Lu gak ngerti. Ngomong ambek tape lho. Kita datangkan langsung dari Kalimantan. Iya. Kenapa dia di Kalimantan? Nah, itu yang mau kita gali. Ada itu. tugas kemanusiaan di Kalimantan. Mantap. Langsung kita panggilkan ya. Mas Arda. Selamat datang di UMK Surabaya, Mas. Terima kasih. Sehat-sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Ini baru tadi pagi nyampe Surabaya Mas ya? Dari Kalimantan. siang. Siang dari Siang ya, Kalimantan. dari Papua New Guinea. Bukan. Oh, bukan. Dari Kalimantan, betul. Ya. Nanti akan ada cerita soal Kalimantannya Nah, itu, tapi monggo diperkenalan sedikit. sebelumnya perkenalan dulu. Profilnya, asalnya di mana, asal paroki, namanya, lalu kesibukannya sekarang apa? Monggo. Salam kenal semuanya. Iya. Saya Arda. Nama lengkap Andreas Arda Tama, asal paroki Santo Yusuf Blitar. Blitar. Ya, kesibukan sekarang sebagai karyawan Misi Umat Vincentian Indonesia Woi. yang berkantor di Jalan Sriwijaya, Kediri. Karyawan misi umat, Ya, apa namanya? Misi Umat Misi umat Vincentian. Vincentian. Misi Umat Vincentian. Itu lembaganya siapa itu? Itu adalah karya dari Romo-Romo CM, Heeh. Kongregasi Misi, yang bergerak di bidang pembinaan umat, khususnya memfasilitasi para frater dalam berkegiatan di umat. Nah, Misi Umat sendiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan 10 hari di paroki-paroki sesuai dengan permintaan dan kesepakatan oleh yang dilakukan oleh direktur dan pastor paroki. Sehingga bisa kantor Misi Umat bisa menawarkan atau paroki yang meminta. WL daftar no Mas. Tapi ojo WL lho. Bisa. Saya bisa. Tapi ojo 10 hari deh. Setahun bisa. Gak 3 tahun nang kono. Ngosei WC. Iya, kok mulai iso nari Dayak deh. Lah, itu apakah cuman hanya di Kalimantan atau banyak sebenarnya? Oh, sebenarnya saya di Kalimantan ini bukan semata-mata apa ya, program khusus untuk karyawan. Jadi ini program khusus untuk karyawan. Sementara Iya. Misi Umat sendiri adalah frater-frater CM yang khususnya yang bergerak. Nah, itu acaranya dikhususkan dalam 1 tahun itu selama 10 hari. Oh. Jadi pesertanya bisa dari suster, bruder, romo, dan frater yang dimotori oleh frater-frater CM. Ya, ya. Khusus Anda Khusus 3 karyawan. bulan. Berapa? Saya 6 bulan Oh, 6 bulan. secara kontrak, tapi karena Pandemi? situasi tertentu akhirnya hanya 5 bulan di sana. Karena pandemi ini. Ya, Berarti sejak bulan apa itu? saya berangkat Februari dari tanggal 6 dan kembali hari ini. Iya, iya. Baru Hari ini saja- selesai ya. kontraknya, terus kesini dulu. Ngapain Anda kesini dulu? Mau cari tempat transit Oh, sebenarnya. mau ke Blitar ya. Ya. Iya, iya, iya. Nah, dulu ceritanya gimana kok bisa masuk di situ atau kok memang Kok bisa jadi karyawan Iya. misi umat itu? gimana caranya? Gimana kok bisa? Ceritanya. Ya, gimana ceritanya? Memang dia ngomongnya agak ngegas gitu Mas. Oh, Itu gitu ya. sebenarnya pertanyaan biasa Iya, sebenarnya. iya, iya. Tapi nadanya gimana Mas? Gimana ceritanya? Padahal itu pertanyaan biasa. Iya. Di saat itu memang ada tawaran yang sebenarnya untuk lulusan katekis sebagai karyawan di sana. Oh, Anda lulusan katekis Masnya mana? katekis. Bukan, saya kelulusan Wijaya Mandala. Oh, Oh, sebagai katekis. Bukan. 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 Ya. Lalu Jadi mencari karyawan untuk membuat modul. Modul itu ya materi yang Iya, iya, digunakan iya. untuk pertemuan umat ya, ketika acara misi umat Iya. berlangsung.
Awalnya cuman bikin modul gitu. Iya. Terus ditawari sekalian jadi karyawan atau gimana? Nah, karyawan itu tugasnya membuat modul. Oh, Jadi sudah karyawan melamar. yang membuat modul untuk kegiatan misi umat. Berarti sudah kerja di sana. Ya, Terus tugasnya membuat modul. Terus bisa sampai ke Kalimantan itu karena iya. memang ada program khusus bagi karyawan karena harus terlibat juga selain Iya. kamu membuat modul tapi Harus coba merasakan kamu bermisi juga. gitu. Nah, Dari tawaran itu saya menerima. Oke, saya siap dan akhirnya saya pun berangkat bulan Februari itu. Di Kalimantan mana Anda? Di paroki Santa Luisa Menukung, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya. Itu katanya nggak ada di peta ya. Kalau di peta Kabupaten Melawi. Menukungnya nggak muncul. Menukungnya nggak muncul Ya karena ampun. itu kecamatan. Ya ampun. Jadi ngetiknya Melawai. Melawi. Melawi. Melawai pula optik Melawai. Iya. Bener. Iya benar. Tim Melawai. Melawi terus menukungnya itu di Google nggak ada beneran. Ada sebenarnya tuh cuma akses jalannya itu hanya sebatas sampai kantor kecamatan. Nah, untuk ke dusun-dusun itu jalan tanah semua. Ketika dilihat di Google Map. Jadi kalau ke sana harus naik sepeda roda 3. Enggak dong. pakai- Naik celeng. Naik celeng lebih. Kan iso kan. Celeng ditumpaki kan ya iso. Celeng iya. Celengnya mati. Sudah, di Menukung tuh melayani bermisi untuk umat Katolik di sana atau umat semuanya? Secara Warga. khusus umat Katolik. Oh. Nah, dan di sana kan kebetulan sudah ada tenaga lain selain dari saya karyawan misi umat. Ada anak KKN di sana. Oh, Dari IP iya. Malang. Mungkin Oh. ada yang nonton ini, ada yang dari IP Malang. Ya, ya. Ya, IP Silakan Malang. like-nya. Wah, Right, mantap. Ada juga dari STKIP Madiun. wah Wijayana. Mungkin ada juga yang nonton tuh. Silahkan jempolnya diangkat. Mereka semua masih di sana ini. Sudah pulang bersama saya. Oh, kontraknya sama-sama. Bareng-bareng. Ya, gitu. Ya, ya, ya. Itu melayani dalam hal apa ya? Membuatkan WC atau buat sumur atau bangun Oh, jembatan? maaf, kami di sana dikirim bukan sebagai kuli ya. Tolong diperhatikan. Bangun-bangun malah jadi kuli malah. Baik. Sana memang secara khusus untuk umat, kegiatan umat untuk Kegiatan rohani. mendampingi stasi. Oh. Kami ada yang dikirim ke stasi untuk mendampingi bagaimana umat itu berkegiatan rohani seperti ibadat, Oh. melakukan kunjungan. Karena romonya kurang gitu atau? Iya. Hanya dilayani 2 romo dengan 46 stasi. Wih. 46 stasi hutan tok ya. Iya. Kebun sawit lebih banyak. Kebun sawit. Iya. Waduh. Waduh. Seluas itu romone loro tok. Baru. Akhirnya menempatkan Naik babi. tenaga-tenaga itu malah. Naik celeng. Celengnya wake soalnya. Ono sing numpak jaran barang. Oh iya lah. Yo jarane numpak celeng. Oh berarti melayani dari sisi iman ya. Iya. Ya, ya, ya. Anda tidur di mana itu? Saya kebetulan mendapat tugas sebagai pembina asrama. Asramanya siapa? Asrama bagi anak-anak kampung yang mau bersekolah. Ya, Jadi ya. sana itu untuk sekolah SMP dan SMA hanya terbatas, tidak semua desa ada. Ya ampun. Sehingga ketika mereka harus bersekolah daripada jauh-jauh pulang Pulang pergi pergi. untuk bersekolah, akhirnya Ya ampun. mereka Kasihan diasramakan. Kalimantan. Dan Ya ampun. kebetulan paroki Santa Luisa Menukung menyediakan asrama untuk putra dan juga untuk putri. Untuk usia Iya. SMP dan SMA. Itu sekolahnya memang punyanya Katolik atau Bukan Umum. sekolah negeri. sekolah Oh negeri? negeri. Sekolah negeri. Ya, ya. Negeri terus ada asramanya. Ya. Loh, ya.
Sekolah negeri. Sekolah negeri. Gereja menyediakan asrama. Jadi ini sekolah negeri. Ya, ini Di sekolah sini negeri. ini asrama. Asramanya agak jauh. Nah, Terus Ini pastoralnya nah, sini. Anda tidur di mana? Di dalam sini. Iya toh, asrama toh. Iya, ini. di Ya asrama. betul, Anda tidur di sini. Karena memang ada ruang khusus untuk pembina. Oh. Iya, iya, Dengan iya. kamar khusus. Mantap. Bisa kembali ya. Iya, iya. Ya, kembali lagi. Duh, sekolah jarang sekali ya di sana ya, kasihan ya. Iya. Nah, kalau misalnya nggak ada asrama itu anak-anak itu harusnya jalan berapa kilo? Kalau Ya tergantung rumahnya toh. El. Iya ngerti. Kalau rumahnya sebelah nih sekolah kan ya. Iya, maksudnya yang paling jauh lah. Oh. hitungan kilo ya tergantung naik apa. Nah iya. Nah, gitu. Karena ada yang Naik celeng cepet. mungkin ada yang keluarga yang punya bisa naik sepeda motor. Oh iya iya. Maksudku aku sebayangno Bisa juga naik sing Iya. jalan Naik klotok, jalur klotok air. itu apa klotok? jalur air, Dulu. Dayung. sungai, jalur sungai. Waduh, Ya, waduh. ada yang naik klotok. Kalau orang tua kunjungan tuh ada juga yang lewat jalur air pakai klotok. Klotok itu semacam perahu kecil. Kok kayak arung jeram gitu. Oh, bukan, Oh, ada bukan. mesinnya kok. Oh, Ada mesinnya. Iya iya iya. Klotok kalau di sini iwak asin, wah enak itu. Apa klotok? Klotokan itu Klotok iwak asin. Jadi Anda tidur di sini tadi kan ya? Iya, tidur di sini. Ya, ini sekolah ya. Yes. Iya 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 iya. Nah, di sana apakah maksudnya itu di kota atau sudah desa? Itu masih desa atau sudah termasuk kota? Iya, jadi begini. Secara geografis itu masuk Kabupaten Melawi dan paroki itu bertempat di Kecamatan Menukung. Kecamatan Menukung yang terbagi dari beberapa desa. Dan desa-desa itu terbagi lagi menjadi banyak dusun. Dusun. Waduh. Dan stasi-stasi di sanalah yang dusun-dusun itulah yang menjadi stasi Stasi di paroki tersebut. 46 stasi. Ya. Berarti listrik masih ada? Listrik kalau di paroki ada, hanya Di hanya saja nyalanya jam 5 sore sampai dengan jam 6 pagi. Waduh, ya ampun. Di sana menghirup oksigen juga Mas? Pasti Pasti ya. melimpah. Ya ampun. Kalau di dusun-dusun tergantung letaknya jauh dari pusat PLN enggak. Kalau Iya, iya. jauh mereka biasanya mengusahakan panel surya. Oh, Wish, tenaga Kalau nggak ada matahari. ya pakai pelita istilahnya sana. Kalau sini pelita itu teplok, apa? Lampu Oh, oblek. lampu minyak. Lampu Nah, minyak. gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kenapa Anda mau, Mas? Ya, Karena tugas karyawan. ya, memang itu. Ya, Iya, salah iya. Kan satunya. malahan bisa, Mas. Loh, nggak bisa dong. Kerja di situ kok. Ya tapi kan milih metu kan iso. Oh, Karena Nih. memang punya saya merasa tertantang untuk oh. mengetahui karya pastoral gereja juga kan. Karena tidak terbatas pada wawasan satu keuskupan. Jadi juga bisa membandingkan ketika di tempat lain. Oh, ternyata umat seperti di Menukung. Keuskupan Surabaya Oh. dan secara khusus di Menukung Hmm. ternyata berbeda. Loh, ya jauh tuh Mas. Dalam hal memang berbeda Iya sangat jauh. ya. Perbedaannya sangat Jadi ekstrim berarti. penang bagaimana menghadapi umat, Nah. menghadapi melayani mereka itu sangat berbeda. Dan di sini dengan fasilitas yang begitu sangat melimpah, melimpah, tapi imannya keaktifan umat belum tentu. kurang ya. Nah, itu. Anda itu BM lulusan apa? Jurusan apa? Fakultas Filsafat. Loh, ya toh, saya sudah menduga. Anda pasti juga pernah seminari toh? Pernah? Nah, itu Nah, pasti. itu pas. Karena hanya orang-orang itu yang Masuk filsafat di WM dan mau misi umat di pedalaman. pedalaman. Ada apakah sebenarnya Anda masuk ke seminari? Loh, itu lah mundur menel lah. Maksudnya kan
tingkat berapa berarti? Oh lulus berarti ya? Lulus ya. Lulus terus Filsafat kuliah filsafat BM. Nah keluar dari seminari kapan? Waktu tahun 2014 Setelah sebelum skripsi sebelum selesai. skripsi selesai. Ya. Nah itu kenapa begitu mas? Jangan membuka luka lama. Iya. Kalau enggak nyaman ya Iya. jangan ditanya ya. Jangan diungkap ya. Enggak apa-apa. Tapi tadi Anda cerita pelayanan di sana itu banyak tantangan berarti ya. Selain di asrama menjadi pembina untuk anak-anak itu juga melayani umat di sana ya. Ya sempat ikut turne prapaskah sebelum Covid melanda dan surat edaran uskup mengenai perayaan misa dan ibadat dikeluarkan. Puji Tuhan bisa merasakan turne dari mana. Jadi turne itu adalah ketika romo atau pastor mengunjungi umat di Keliling. stasi-stasi di Iya, kampung-kampung iya. itu. Berarti waktu corona misalnya cuman keliling gitu atau? Enggak ada. Oh enggak ada. Disiarkan secara langsung melalui Facebook paroki. Wih, semangar ya, Fes. Berarti ada internet di Ada sana ya. internet berarti. Ada. Masih ada. Iya. Seberat apa Mas di Kalimantan menukung itu Mas? Yang pertama memang Listrik tadi. Listrik ya bisa diatur sih, misalkan kalau kecanduan HP bisa diatur malam dicas full, pagi nanti sisa sampai sore masih Oh, bisa. gitu. Iya. Nah, itu masih bisa disiasati kalau listrik. Jalan Jalan aspal sana ya, aspal semua atau aspal kuning. Sirtu. enggak aspal kuning. Aspal kuning enggak sirtu ya? Enggak, Iya. ya aspal. Tapi sing kualitas B apa? Aspal kuning itu KW Super. kalau panas keras, kalau hujan lembek. Nah, Iya. terus air bersih ada enggak? Air bersih ada, Melimpah. ya cukup lah, cukup. Cukup. PDAM berarti. Ada PDAM, ada beberapa desa mengandalkan air sungai. Iya. Cuman sekolah yang agak jarang ya. Sekolah kalau di desa-desa itu SMP hanya beberapa, SMA hanya di, kalau nggak salah ini ya, Iya. SMA hanya di Menukung, di Satu sekitar pusat kecamatan. kecamatan itu. Satu kecamatan satu berarti ya. Ya. Nah, kan ini kan karena ini orang ke Surabaya. Nah, anak muda di sana itu apakah sama kayak di Blitar? Podo gak ya? Podo lah, apa? Kan anak Blitar biasanya kan keluar dari Blitar untuk sekolah atau kerja. Ya. Atau sama di sana juga kayak gitu. Atau anaknya tetap di sana. Ya, itu tergantung dari kemauan anak dan juga keaktifan orang tua untuk mendorong anaknya untuk bersekolah. Karena godaan untuk misalkan membantu orang tua ke ladang atau Iya. mencari emas atau kerja di kebun karet itu lebih besar Kuat. daripada sekolah. Beberapa umat berpikiran seperti itu. Mending golek duit timbangannya sekolah ya. Padahal ketika sudah minimal lulusan SMA itu sangat berguna. Paling tidak bisa jadi perangkat desa Nah, dan juga secara tidak langsung berdampak bagi gereja. Nah, Anda di situ tuh berapa orang? Yang datang, yang dari Surabaya. yang misi umat. Yang misi umat. Oh, kalau dari misi umat saya saja. Oh. Yang lain tuh 5 magang. itu KKN. Oh, KKN. Nah, yang satu itu calon pegawai Saint Louis, Oh. yang satu lagi dari MAVI. MAVI itu misionaris awam Vincentian, masih dalam satu naungan Romo CM, Karya Kongregasi Misi. Iya. Ya. Nah, kira-kira apa ya? Bakal kesana lagi itu sudah enggak? Enggak, maksudnya dari kongregasi itu sudah enggak akan kesana lagi atau Iya, karena kemungkinan? ini program, jadi diharapkan bisa berkelanjutan. Karena setelah ini saya pulang, ada rekan kerja saya yang Gantikan. bergantian berangkat. Kemudian ada suatu
kesempatan lagi saya akan berangkat lagi. Kan seperti iya. itu. Kalau yang umat iya. biasa itu 10 hari itu apa ya berdampak Mas? Program yang 10 harian itu. 10 hari itu yang Umat. melibatkan frater juga Ah, gitu kan. ah, ah. Iya, iya. Ya secara tidak langsung berdampak karena memang buahnya itu tidak terjadi ketika acara itu terlaksana. Tapi setelah itu acara itu. ketika dikunjungi oleh biarawan, Iya, iya. frater, suster, romo, bahkan ada diinapi oleh biarawan, pasti ada kesan-kesan tertentu yang memicu keaktifan dari umat. Tapi ekonomi di sana apa bisa tumbuh ya? Lawang lingkaran setan kayak gitu loh, anak sekolah wis gak melanjutkan pendidikan tinggi, kerja, nikah, terus kok duwe anaknya cuman SMP, ngono terus kan ya. Nah, paling tidak dengan adanya asrama ini di Paroki Santo Luisa Menukung bisa mengkader mereka, Nah, menyadarkan mereka paling untuk enggak bahwa SMA. pendidikan itu penting gitu. Paling enggak SMA ya. Ya, tidak SMA. Kalau mau kuliah harus ke mana? Ke kota lagi. Yang paling dekat ya di kabupaten ada kampus juga di Nangapino, kecamatan Nangapino itu ada, itu pusat kabupatennya. Iya, iya. Anda merasakan enggak ketertinggalan di sana dan di Jawa itu kerasa banget ya? Iya, sangat terasa. Bahkan ketika harus mengajari mereka bahasa Inggris, karena memang gurunya pun sangat terbatas. Jadi ketika mendampingi mereka belajar kan tahu, wah, padahal ini harus bisa ketika misalkan kelas 7. Ternyata mereka sudah kelas berapa? Belum tahu juga. Kelas Harusnya itu diajarkan di kelas 7, Ya. tapi itu baru diajarkan di kelas. bukan seperti itu maksudnya. Oh, Ketika kelas 7 harusnya sudah paham, tapi kenapa ternyata belum. ternyata belum Nah, paham. gitu. Contohnya tadi bahasa Inggris, Bahasa Inggris, matematika, yang dasar-dasar gitu ya. bahkan ketika usia seharusnya bisa lancar membaca, ternyata masih Masih. putus-putus untuk membaca. Guru terbatas, sekolah terbatas, fasilitas terbatas. Nah, ada pengalaman menarik nggak ketika di sana? Yang ekstrim, yang 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 ekstrim, mungkin mau dimakan celeng atau naik kuda, naik celeng. Ya ketika turne itu, karena memang sepanjang perjalanan ketika kami berangkat itu dengan Romo selalu hujan. Oh, Jadi jalan itu medannya berarti. jalan tuh kadang bukan hanya lengket, Wih, membuat motor slip, tapi ketemu kubangan wis mancep cep. ya. Terus jalan lagi setelah lolos, bukan kubangan lagi, danau di tengah jalan. Wush. Karena memang jalan seperti itu masih dilewati oleh mobil-mobil besar, oleh truk gitu. Iya, iya. Sehingga semakin lama semakin dalam kubangannya itu. Lewat Dan kubangan, yang danau, tiba tempat wisata. Ana wong-wong nang gunung tulen. Camping. mancing. dan yang direncanakan datang di stasi itu pukul Ya, 6 misa mulai, akhirnya baru Ya. pukul Ya. 8 dimulai misa. Kalau yang medan berat tuh memang sudah sering ditayang-tayangan video itu ya apa. Wes jalannya gak karu-karuan. Tapi kalau Menukung ada aspal ya lumayan lah. Masih aspal kuning ya. Ya, Lumayan banget itu. Iya, iya. Makanya pemerintah itu sampai ada program itu apa, buka jalan di Papua juga, di Kalimantan. Ini Kalimantan Barat ya Mas ya? barat. Nah, pengalaman iman selama di sana itu kan Apa sudah yang pulang. didapat? Akhirnya pengalaman iman selama di sana apa? Ya bersyukur, lebih banyak bersyukur ketika di sana ternyata saya masih bisa bertahan hidup. Jadi ketika kembali seperti memberi gambaran, oh ternyata tidak selamanya apa yang menjadi hal beratku selama ini ketika masih di Jawa
ternyata ada hal yang lebih berat Ternyata lagi. tidak ada apa-apanya dibandingkan Kalimantan. Melihat anak-anak dengan kesederhanaan, Iya, iya. bagaimana mereka makan dengan kesederhanaan. Meskipun asrama mereka mencari sendiri makanan tuh, mengusahakan sendiri. Iya, iya, iya. Jadi asrama hanya menyediakan tempat untuk beristirahat dan pendidikan mereka, pendampingan belajar mereka. Loh, gak dimasak no, Mas? Enggak, Loh, lah sego itu apa sing masak? mereka orang tua yang Orang tua mungkin beras. kadang bisa berupa bahan makanan atau uang. Oh. Gitu. Di sana makanan ya normal gitu, Mas. Nggak makan biji-bijian gitu. Normal. Normal Bahkan ya. Lebih bagus dari di sini. Karena sehat ya. Ya meskipun beras itu warnanya kusam, tapi itu malah beras organik yang sesungguhnya. Oh. Padi itu kalau di sini ketika sudah tumbuh ditanam nggak bisa. Sana kalau panen mereka sisakan untuk ditanam lagi. Dulu. Karena memang masih asli. Masih Kalau di asli. sini kan sudah kena Kimia. mungkin disuntik supaya Iya, iya. lebih cepat, tapi Iya, tidak iya, bisa iya. jadi harus Sangat benih di sini. Iya. organik. Organik. Itu babi lancar berarti ya. Maksudnya Makan daging Makan babi lancar. jarang. ya sesekali lah, tidak selamanya makan babi karena Pas lewat ini langsung. Tombak. karena hanya untuk acara-acara Yang besar spesial. aja Iya, iya. yang baru keluar, maksudnya disembelih. Nah, Iya, iya. mungkin ada nggak pesan untuk teman-teman yang mungkin apa ya? Untuk siapa Mas? Aku bingung Mas. Saya punya teman yang juga kerja di Vincentian di Iya, iya. CM, Yayasan CM itu. Lalu dia juga ikut program kayak gini. 6 bulan juga gitu. Cewek putih wayu terus dadi wireng. Tapi dia share di Facebook itu wis bahagia pokoknya merasakan Iya, iya. merasakan kehidupan yang lain, seneng deh. Kayaknya itu pengalaman seumur hidup yang menyenangkan ya Mas. Ya. Karena ya itu biasa di Jawa semua lengkap, di sana harus bertahan, survive, menjumpai orang-orang yang sederhana itu pengalaman hidup. Nah mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin punya cita-cita melayani sampai ke daerah-daerah tertinggal. Intinya berani, jangan khawatir dulu ketika hendak berangkat, jalani aja. Misalkan kuatkan niat, karena segala kekhawatiran kita banyak yang tidak terjadi. Nah Itu aja. Iya. sampean di sana nggak pernah sakit Mas? Pernah lah, Sakit karena apa? karena ya penyesuaian kondisi Oh, iya, iya. cuaca. Bukan apa mungkin ada wabah atau apa? Oh enggak. Jadi ya Tapi Masnya asli Blitar. Asli. asli. Kok logate wis hilang tuh Mas? Masa? Iya. Iya ya. Biasanya sih Nah iya iya, nah itu pukul aku. mogel lah. Peh Pukul peh. njur piye ngene njur piye. Nah, logate wis hilang ya Mas? Nah, iya iya. Itu karena banyak pergaulan. Oh bertemu orang Masih Kalimantan. seperti itu berarti pergaulan Anda kurang. Nah, berarti kurang pergaulan berarti ya. Ya. Mantap. Itu misi umat tuh di Surabaya ada ndak? Misi umat Yang 10 harian tadi itu? ya tergantung permintaan paroki. Misal yang tahun berapa itu 2019 dilaksanakan di paroki Ratu Pecinta Damai. Oh. Paroki yang pastor kepalanya CM bisa membuka program itu. Sebenarnya terbuka, entah Nggak itu harus CM ya? nggak harus CM. Nggak harus Asalkan CM. ada kesepakatan dengan pihak misi umat yang diwakili oleh direktur misi umat. Oh. Ya. Berarti kalau WL daftar yang 10 harian tuh bisa ya? Asal ada. Sangat, karena baru tahun 2019 ini dibuka untuk misionaris awam untuk terlibat dalam misi umat. Ya Karena misionaris nasi bungkus Mas. karena sebelumnya hanya melibatkan biarawan, Biarawan, biarawati, iya, aja iya. romo, frater, bruder. Iya. Jadi sekarang sudah ada yang awam
itu harus ada persetujuan dari Romo atau apa, misalnya saya ngajak 10 orang teman mengajukan diri atau ngajukan diri gitu bisa berarti? Bisa melalui direktur misi Oh, dengan kualifikasi tertentu. tuh, Misalkan iya. ada pembekalannya dulu, jadi iya. tidak serta merta Jangan langsung langsung ikut budal. masuk. Iya. Karena memang ada persiapan dulu, seperti pembekalan misionaris baru, ikut rekoleksi, loka karya. Nah, Itu Hmm, latihan numpak celeng mau. Latihan. Direktur misi umat itu di mana lokasinya? Ya di Kediri. Oh, di Ya, Kediri. di kantor sekretariatannya itu. Oh. Iya. Nah, Anda kerja di Blitar itu apa cabangnya berarti? Saya dari Blitar, kerja di Kediri. Oh, alah. Kita ulangi wawancara ini dari awal ya. Ya, silakan. Dari perkenalan. Walah, kerja di Kediri tuh. Iya. Geng. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan. Bebas untuk channel ini atau untuk personal bebas. Monggo, Mas. Baik. Pertanyaan untuk siapa ya? Untuk celeng. Boleh. Buat krunya boleh. Boleh, Kru siapapun. Krunya di sini 25 orang. Bebas nih. Bebas. Bebas ya, bebas. Oke. Tet. Tadi sudah di briefing belum? Sudah. Oke. Sudah. Nah. Cuma ya bingung Masih aja. bingung ya apa-apa. Karena biasa ditanyai nggak pernah bertanya. Oh iya. Ah, ini satu. Iya. Apakah Saya yang berdek ini. apakah pembawa acara di channel ini bisa berganti? Oh ya. Oh iya. Oke. Monggo, Mas. Kalau segmennya ini yang jagongan ini masih tetap lah. Masih tetap. Tapi nggak tahu besok lusa mungkin ganti. Ya. Besok lusa mungkin ganti. Ganti segmen maksudnya. Kalau segmen yang lain hostnya beda-beda mas. Oh, banyak segmen. Banyak ternyata. segmennya. Ada yang segmen Baru tahu saya. Iya. ya hostnya itu cewek dua. Dua ada yang cowok cewek, Ada yang juga cowok ada cewek. ya. Sebenarnya intinya bukan soal Hostnya. bukan soal hostnya, bukan soal segmennya, tapi memang semakin banyak orang yang terlibat, Nah. semakin bagus. Nah, Memang cita-citanya seperti itu. ini krunya itu tadi 25. Nah, Oh itu. iya. Ada yang Banyak nyekeli sekali. lampu. Ada yang naik celeng. Ya itu sih. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman ada yang mau gabung, meskipun masih bingung untuk mau ngapain, itu boleh sebenarnya. Nanti misalnya punya ide sendiri, oh mas, aku tak buat celeng, Bikin segmen. segmen. Saya usul segmen apa? Iya. Saya siap jadi hostnya, silakan. Monggo. Itu Jadi sebenarnya bebas. terbuka. Iya itu sih. Cuman karena masih pandemi jadi ya baru merekrut 25 orang. Nah itu. Ini gajinya UMR semua. Langsung amin kabeh. Iya. UMR mana kalau boleh tahu? UMR Lumajang dong. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Terima kasih untuk Mas Arda yang mau bagi-bagi Terima share kasih, ke Mas MK Arda. Surabaya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @MK Surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu apa? Dunia. Dunia. Subscribe follow Dewi. Oh. Ya, ini kan rencana ibu kota mau pindah ke Kalimantan Timur kan? Kalimantan Timur, Kaltim. Iya. Kalau pindah ke sana, istilah Jabodetabek itu akan diganti. Diganti apa? Kalau Jabodetabek Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok. Tangerang, Depok itu. Nanti diganti Samarinda, Balikpapan,
Tenggarong, Penajam dan sekitarnya. Ya. Disingkat sambal terong pedas. Ya. Pasti golek susah iku, Mas. Iki nyontoh iki.